penasaran banget ya, kenapa saya memberikan edukasi yang saya katakan teman-teman jangan memakai narkoba ya di negara orang ya. Jangan sampai keluar negeri hanya ingin dipenjara. Tetapi komennya tuh pedes banget, tau nggak? Jahat banget tak. Komen-komennya itu nyakitin hati banget. Saya nggak tahu kenapa kok ini SMS ini begitu marah sekali. Meski mengataskan nama aib, nggak sukanya. Maksudnya gimana? Ditanya banyak yang pakai Miss. Oh, jangan peduli Miss, penting niat. Iya sih, kalau saya sih pentingnya cuma memberikan informasi. Dia nggak suka nggak apa-apa. Aktivitas itu orangnya yang pedes Miss. Oh gitu. Bener lah, komennya maki-maki saya, marah banget. Ngapain ngurusin kamu? Kamu itu siapa? Udah urusin Hongkong saja. Hah? Maksud saya kan mengedukasi bagi orang yang mau ya. Bagi mereka yang mau, dan kalau nggak suka skip aja gitu loh. Marah banget tau nggak? Mereka tuh maki-maki saya, padahal itu nyata-nyata ada SMS-nya sama saya sama pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan tuh SMS-an, memberikan saran ataupun mengingatkan. Marah banget loh. Marah banget itu. Komen-komennya itu rusuh banget tau nggak? Komentar yang mestinya juga menyebarkan aib gitu Miss, maksudnya nggak paham. Komentarnya mestinya juga menyebarkan aib gitu maksudku, nggak paham saya Mbak. Mereka yang marah saya yakin mereka adalah pemakai merasa tersinggung paling Miss. Oh begitu. Iya, komennya tuh saya kaget banget ya. Waktu saya berbicara tentang kontrak mandiri di Singapura itu, karena banyaknya kejadian, saya tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan kontrak mandiri. Saya juga dihujat habis-habisan. Ternyata beberapa orang yang menghujat saya itu ternyata calo. Itu saya tahu. Jadi mereka itu calo yang berangkatkan ke Singapura. Habis itu mereka mendapatkan uang, tapi karena seperti itu, makanya mereka tidak jadi. Mereka tidak jadi ngelek saya. Karena ketahuan mereka adalah pemain ternyata. Mereka itu adalah orang-orang yang menyalurkan TKW ke Singapura tanpa prosedur, dan mereka mendapat keuntungan yang paling banyak. Nah, ini saat saya membahas narkoba di Taiwan itu saya dimaki-maki loh Mbak. Benar, dimaki-maki dan marah-marah, dan banyak sekali akun-akun yang nggak jelas gitu loh. Tersinggung banget, baper banget. Dan selalu mengatakan bahwa di Taiwan itu ada yang udah ngurus gitu loh. Kan saya nggak perlu ngurus ke Taiwan. Kan nggak perlu pasti neror Miss. Iya betul. Jadi kan kalau mereka tidak memakai, kenapa mereka marah ya? Dan kalau nggak ada hubungan sama mereka, kenapa mereka nesu ya? Oh, ada suhunya. Lah, kan saya tidak menyebut nama, bahkan saya nggak tahu. Kalau mereka nggak komen, saya tuh nggak mencurigai mereka adalah pemakai juga gitu loh. Waktu mereka bunga ngamuk-ngamuk itu saya belum. Kok ngono? Buzzer Miss, oh ada buzzer juga, ngapain? Lah ngapain? Saya pernah masuk di dunia itu Miss waktu oh Rara, bener ya Rara ya, kayak gitu ya. Oh Miss, saya asli situ Bondo, PT agensi di Jember. Di mana Miss? Rekom dari Miss Yuni. Saya ada di Malang Mbak, kalau mau berangkat ke Malang aja. Bener Miss, kadang jual anak Indo. Tapi kan banyak orang yang sudah preman tobat kan? Preman tobat banyak kan? Tapi saya percaya dengan preman tobat ya. Tapi kalau preman tobat itu karena kondisi ekonominya sudah membaik, makanya mereka tobat. Tetapi kalau ekonomi mereka nggak ada yang dimakan, kira-kira preman itu mengulangi lagi nggak sih jadi preman? Banyak yang tobat Miss, tapi banyak yang pakai. Oh, Malang tempatnya mana? DM aja Mbak. Saya suka cari Miss Yuni tegas dan tidak bertele-tele. Berani jual barang kayak gitu Miss. Nggak kaget Miss, Taiwan banyak.
Pengedar dari dulu itu udah ada Miss di Taiwan. Oh, berarti saya kok jadi bahas preman kita Miss? Enggak, soalnya gini loh Mbak, saya waktu bahas narkoba itu kan karena ada instruksi dari kepala KDI yang ada di Taiwan, minta bantuan untuk memberikan edukasi karena followernya KDI bukan follower saya dan followernya saya bukan followernya KDI. Jadi KDI meminta untuk memberikan edukasi versi saya. Tetapi saat saya membahas tentang narkoba di Taiwan dan yang ditangkap 32 orang itu kesannya itu saya itu ikut campur dengan Taiwan, padahal enggak loh ya. Enggak loh ya. Jadi saya itu bukan ikut campur, saya mengingatkan bagi yang diingatkan. Dan saya merasa bahwa preman tobat itu kalau udah kaya, kalau belum kaya atau keserimpet, itu preman gimana tobatnya? Saya nggak tahu nih. Kasih clue-cluenya Suhu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa saya sudah tobat tetapi tetap karena backgroundnya dia jahat berubah menjadi gini loh. Ada orang yang berubah menjadi jahat karena dia dulu baik dijahatin terus dia menjadi jahat. Tapi ada orang yang memang jahat setelah itu punya masalah berubah menjadi baik, tetapi karena dia awalnya jahat dia tetap jahat gitu loh. Dia tetap akan jahat. Dan saat ada orang mengingatkan mereka nggak suka karena mereka maunya semua orang itu sama dengan dia. Paham ya nyampe di sini? Jadi gini loh teman-teman, ada beberapa influencer itu yang akan membawa kita ke arah emosi. Jadi bawaannya emosi, bawaannya suudon, bawaannya marah, bawaannya maki-maki. Dan kalian mengatakan bahwa itu merasa sangat nyaman sekali melihatnya. Sebaiknya di skip aja. Begitu juga dengan konten saya. Jika konten saya sudah mengarah yang nggak jelas, ingatkan saya atau tinggalkan saya. Dan yang paling lucu lagi, saya itu katanya cari follower di Taiwan. Taiwan itu terlalu besar untuk dikuasai oleh satu orang. Taiwan itu sangat besar sekali untuk dikuasai satu orang. Apa salahnya saya cari muka pansos di Taiwan? Kan gak ada masalah toh? Masalah kah? Kalau saya pansos di Taiwan emang gak boleh gitu? Atau saya pansos sama Malaysia gitu gak boleh gitu ya? Cari muka gitu. Bener gak sih? Kan gak ada masalah. Demi kebaikan Miss lanjutkan. Siap, terima kasih. Setuju Miss, aku mendukungmu. Hadir Miss, terima kasih. Zaman saiki medeni kudu waspada, awake dhewe rek kudu pinter dan punya anak diperhatikan anaknya, soalnya pergaulan sekarang ngeri banget. Betul Mbak Wilda. Jadi nggak ngerti ya saya dengan Taiwan ini, padahal Taiwan tuh orangnya keren-keren, bagus dan baik-baik loh. Bener. Saya ngeliat Taiwan tuh keren banget loh. Masa iya boleh kok Bu. Terima kasih Rena. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.